Itu kalian bakalan bisa nemu banyak orang yang pakai kemeja, pakai jas, pakai celana kain, bawa tas tenteng, pakai sepatu kulit dan lain-lain. Tapi sebenarnya tuh kenyataannya nggak seperti itu teman-teman, nggak seperti yang kalian lihat di drama China. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini aku mau bahas budaya kerja di China berdasarkan pengalamanku selama kerja di Shanghai. Menurutku topik ini lumayan menarik untuk dibahas, jadi buat kalian yang penasaran, tonton sampai habis ya. Oke, yang pertama yaitu giat bekerja dan kerja serba cepat. Bisa kita lihat, perkembangan di China ini sangat-sangat cepat. Itu semua tuh berkat orang-orang China yang komunikatif, responsnya cepat, dan bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Contohnya, seperti yang aku pernah bahas di video yang sebelumnya, misalnya marketplace di China, kalau misalnya kita cari CS-nya, respons mereka tuh benar-benar cepat teman-teman. Jadi mereka tuh karena punya mindset kalau misalnya dibalas lama, maka calon pembeli tuh pasti akan lari ke toko sebelah. Nah, berdasarkan pengalamanku selama kerja di Shanghai dan kolega di sana tuh karena kerjanya tuh serba giat dan cepat, jadinya tuh kita sering gak ada waktu yang jelas antara kerja dan kehidupan pribadi. Dan kita jadi mikirnya kalau misalnya hari ini bisa beres, kenapa harus ditunda sampai besok? Oke, yang berikutnya yaitu tentang lembur. Jadi lembur itu sudah jadi hal yang biasa teman-teman kalau misalnya kerja di sana. Dan aku pun jarang banget dengar kolegaku di China yang mengeluh karena setiap hari lembur. Banyak yang datangnya tuh sudah agak pagian atau tepat waktu, tapi pulangnya tuh masih malam banget. Bahkan banyak yang lembur itu karena keinginan sendiri teman-teman, bukan karena dijadwal oleh perusahaan. Jadi buat yang mau kerja kantoran, kita tuh di awal harus tanya yang jelas teman-teman ke pihak perusahaan. Kalau di aplikasi cari kerja tulisannya pulangnya jam 6.30, tapi apa kenyataannya juga seperti itu? Karena banyak perusahaan yang pernah komunikasi sama aku, di aplikasi cari kerja itu tulisannya selesai kerja jam 6.30, tapi kenyataannya itu kita harus pulang di atas jam 8 malam. Dan itu pun gak dikasih gaji lembur. Bisa juga kita jam 6.30 udah boleh pulang karena misalnya rumah kita agak jauh, tapi sampai rumah kita masih harus lanjut kerjain PR dari kantor. Berikutnya yang ketiga yaitu tentang jam tidur siang. Meskipun jam kerjanya tuh panjang banget, tapi di sana itu ada budaya tidur siangnya teman-teman. Jadi banyak di antara mereka yang setelah makan siang lanjut untuk tidur siang. Jadi misalnya jam makannya tuh jam 12, lalu jam 12.30 sampai jam 1.30 itu banyak di antara mereka yang tidur di kursi masing-masing. Menurutku bisa seperti ini mungkin terbawa dari kebiasaan mereka yang saat masih sekolah itu biasanya ada jam tidur siangnya. Kalau untuk aku sendiri selama ngantor di sana itu kadang kalau misalnya aku capek aku juga bisa tidur teman-teman, kadang bisa tidur sampai jam 2 siang. Terus kalau misalnya nggak ngantuk itu biasanya aku nonton serian drama atau ngerjain yang lainnya. Berikutnya yang keempat yaitu pakaian kerja kantor yang santai. Ini tentunya nggak semua perusahaan seperti itu ya teman-teman. Tapi berdasarkan dari yang aku lihat selama aku kerja di Shanghai, itu nggak sedikit perusahaan yang seperti itu. Mungkin selama ini kalian mikir nih kalau misalnya di China di jam masuk kerja dan jam pulang kerja itu kalian bakalan bisa nemu banyak orang yang pakai kemeja, pakai jas, pakai celana kain, bawa tas tenteng, pakai sepatu kulit dan lain-lain. Tapi sebenarnya tuh kenyataannya nggak seperti itu teman-teman, nggak seperti yang kalian lihat di drama China. Karena selama ini kalau kalian lihat itu banyak banget perusahaan itu yang pekerjaannya tuh pakai bajunya tuh santai-santai.
Contohnya nih, selain yang aku lihat selama di luaran dan di kantorku sendiri, di semua tempat yang aku pernah kerja, itu semua bos-bosnya selalu pakai baju yang santai atau cenderung lebih sporty daripada yang formal. Jadi, misalnya pakai sepatu kets, pakai kaos, seperti itu. Jadi waktu bos lagi sama karyawan-karyawannya, kalau misalnya kita nggak tahu bosnya yang mana, itu kita susah teman-teman mau nyari perbedaannya hanya dari penampilan. Karena semuanya tuh suka pakai kaos, pakai celana yang santai, dan pakai sepatu kets. Berikutnya yang kelima, pakai nama bahasa Inggris padahal semua koleganya orang China. Di semua perusahaan yang aku pernah kerja atau kerjasama, hampir semua dari bos dan karyawannya itu punya nama bahasa Inggris. Menurutku ini unik juga ya teman-teman. Mereka di negara sendiri yang seharusnya nggak punya kesulitan untuk menghafal dan melafalkan nama-nama orang dalam bahasa Mandarin, tapi mereka benar-benar pakai nama Inggrisnya itu untuk panggilan sehari-hari. Jadi aku di sana itu kadang malah lebih tahu sama nama-nama Inggris mereka daripada nama asli mereka dalam bahasa Mandarin. Berikutnya yang keenam, banyak mama di sana itu yang masih kerja meskipun anak-anaknya itu masih kecil. Kalian mungkin mikir, kalau papa dan mamanya semuanya kerja, lalu apa anak-anak di sana itu biasanya dititipin ke tempat penitipan? Selama di China, aku tuh sering banget lihat banyak anak-anak tuh yang dijaga sama kakek dan neneknya. Aku selama di sana juga sering banget lihat kakek atau nenek yang lagi antar atau jemput sekolah cucunya, main dan jalan sore sama cucunya, dan anaknya ini baru ketemu sama orang tuanya setelah orang tuanya ini pulang kerja. Ya, jadi itu dia teman-teman budaya kerja di China yang selama ini aku rasain selama di Shanghai. Di sini aku nggak bermaksud untuk membandingkan atau menjelekkan manapun, tapi hanya ingin berbagi info aja ke kalian supaya kalian tahu gimana budaya kerja di sana. Bagi kalian yang merasa kurang jelas mau tanya, atau mungkin mau menambahkan yang kurang, kalian tinggal komen aja di kolom komentar di bawah ya. Oke teman-teman, jadi video kali ini sampai sini dulu. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai habis. Semoga aja video ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!